Om Swastiastu, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Nimade Gayatri Dewi, mahasiswa semester 6 Prodi PGSD Undiksa. Pada video kali ini, saya akan memperagakan cara membuat LKPD interaktif menggunakan live worksheet. Baik, saya akan langsung saja ke cara pembuatan LKPD interaktifnya. Nah, pertama-tama, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian menyiapkan LKPD yang akan digunakan sebagai LKPD interaktif. Nah, di sini saya sudah menyiapkan LKPD yang akan digunakan. Ini merupakan LKPD yang telah saya susun sebelumnya. Nah, kemudian LKPD ini kita jadikan dalam format file PDF. Nah, di sini saya sudah menjadikan file Word LKPD saya menjadi file PDF. Nah, sekarang kita akan menjadikan file PDF LKPD ini sebagai LKPD interaktif. Nah, caranya yaitu buka Chrome terlebih dahulu. Kita buka Chrome-nya. Kemudian kita ketikkan di sini Live Worksheet. Nah, kita pilih yang bagian ini. Nah, ini merupakan tampilan utama dari Live Worksheet. Jika Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian baru pertama kali membuka Live Worksheet-nya. Nah, selanjutnya, agar kita dapat membuat sebuah LKPD interaktif menggunakan Live Worksheet, maka kita perlu memiliki akun pada Live Worksheet ini. Nah, cara membuat akunnya, kita dapat mengklik Teacher Access ini. Nah, kemudian kita pilih Register. Nah, sekarang di sini kita akan mengisikan username, kemudian password, repeat password, email, repeat email, dan country. Nah, saya akan isikan terlebih dahulu untuk username. Baik, jika sudah, di sini kita klik centang saya bukan robot. Nah, kemudian kita pilih gambarnya. Kita verifikasi. Setelah itu, jangan lupa untuk mencentang ini. Kita centang yang ini, lalu kita klik Register. Nah, akunnya sudah selesai kita buat. Selanjutnya, sekarang kita akan mengecek email, apakah ada pesan dari Live Worksheet yang masuk. Kita cek dulu emailnya. Nah, di sini terdapat pesan dari Live Worksheet. Jadi, di sini kita diminta untuk mengaktifkan akun kita. Nah, kita klik yang ini. Nah, di sini akun kita sudah aktif. Sekarang kita bisa memulai untuk membuat LKPD interaktifnya. Nah, sebelumnya silakan masukkan kembali username dan password-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal pada Live Worksheet ketika kita sudah memiliki akun. Nah, di sini terdapat beberapa fitur. Nah, coba kita klik yang Make Interactive Worksheet. Nah, di sini terdapat tutorial, video tutorial, dan Get Started. Nah, di sini tutorialnya ada banyak. Kita bisa mencoba berbagai jenis latihan yang ada pada tutorial ini. Nah, nanti kita akan mencoba beberapa latihan yang ada di sini. Kemudian, untuk yang selanjutnya, kita akan mencoba membuat sebuah LKPD interaktif dengan mengklik Get Start. Nah, sekarang kita akan memilih LKPD yang telah kita jadikan PDF tadi. Jadi, di sini format yang bisa masuk adalah format PDF, JPG, atau PNG. Nah, kita pilih dulu filenya. Kita klik, kemudian
open. Nah, perlu diperhatikan di sini ketika mengupload file, kita tidak boleh melebihi dari size limitnya. Nah, size limitnya di sini yaitu 5 MB. Jadi, file yang diupload jangan sampai melebihi batas ini. Jadi, di bawah 5 MB saja baru bisa diupload. Nah, setelah itu kita klik upload. Nah, ini merupakan tampilan file yang telah diupload dan siap untuk diedit menjadi LKPD interaktif. Ini bisa dilihat terlebih dahulu filenya. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa fitur untuk mengedit. Nah, yang pertama ini digunakan untuk mengedit. Kemudian yang di sini ada preview, nanti kita bisa melihat hasil LKPD yang telah kita edit. Kemudian di sini ada save. Nah, yang ini kita gunakan untuk meng-save atau menyimpan hasil LKPD yang telah kita edit tadi. Kemudian di sini ada discard, jika kita ingin menghapus, kita bisa gunakan ini. Kemudian yang ini kita gunakan untuk mengupdate background dokumen kita. Baik, yang pertama di sini kita akan mengedit bagian identitas. Di sini saya akan memberikan kotak pada nama. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran. Nah, untuk menampilkan video pembelajarannya, terlebih dahulu kita buat kotak dulu. Sudah, kemudian kita bisa ambil video pembelajaran yang ada di YouTube, kita ambil linknya, kita copy, kemudian kita paste di sini. Sudah. Nah, selanjutnya, untuk soal yang pertama, kita akan mencoba latihan yang multiple choice. Nah, yang pertama ini soalnya adalah pilihan ganda. Nah, di sini kita akan membuat soal pilihan ganda yang bisa diklik. Nah, caranya kita pilih terlebih dahulu jawaban yang benar. Nah, di sini jawabannya yang benar adalah B. Nah, kita berikan kotak. Kemudian kotak ini kita berikan kode. Nah, kodenya itu select titik 2 yes. Selanjutnya kita akan memberikan kode juga pada jawaban-jawaban yang lainnya. Namun kode yang diberikan adalah kode select titik 2 no. Itu karena jawaban yang 3 ini A, C, dan D adalah jawaban yang salah. Jadi kita berikan kode select titik 2 no. Nah, fungsi dari kode-kode ini adalah agar setiap soal yang sudah ditandai dengan kotak dapat berfungsi sesuai dengan fitur-fiturnya. Jadi pengetikan kode jangan sampai salah. Baik, yang selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, ini merupakan soal benar-salah. Di bagian ini kita akan menggunakan fitur checkbox. Nah, caranya kita bisa memberi kotak terlebih dahulu pada tulisan benar dan salah. Jadi kita berikan kotak dulu. Nah, untuk jawaban yang benar, kita berikan tik titik 2 yes. Nah, kemudian jika jawabannya salah, kita berikan tik titik 2 no. Nah, di sini pernyataan yang saya berikan pada soal ini adalah benar, jadi di sini dipilihnya jawaban yang benar adalah tik titik 2 yes. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, nah kita akan menggunakan fitur drop down select box. Nah, caranya kita buat dulu kotak di sini.
Setelah itu kita beri kodenya yaitu choose titik 2 tanda bintang sebagai jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benarnya yaitu Uranus. Kemudian untuk jawaban yang salah itu kita beri Neptunus. Nah, perbedaannya yaitu untuk jawaban yang benar adalah jawaban dengan kata yang di depannya berisikan tanda bintang. Nah, sedangkan jawaban yang salah adalah kata yang di depannya terdapat tanda garis miring. Untuk soal nomor 4, kita akan menggunakan fitur Join with Rows yang dapat memasangkan jawaban dengan menggunakan garis. Nah, caranya kita buat kotaknya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan beri kode pada gambar dan juga nama-nama benda langitnya. Kita berikan kode di sini kotak dulu. Baik, semuanya sudah terisi kotak. Nah, untuk bagian gambarnya kita beri kode yaitu join titik 2 1. Dan yang kedua, ini kita beri kode join titik 2 2. Kemudian yang ketiga, kita beri kode join titik 2 3. Nah, sudah. Kemudian untuk bagian nama-nama benda langitnya, kita berikan juga kode join, namun disesuaikan dengan gambarnya. Jadi ini meteor. Meteor ini merupakan gambarnya nomor 2. Berarti di sini kita ketikkan join titik 2 2. Nah, kemudian satelit. Satelit ini merupakan gambar nomor 3. Jadi di sini kita ketikkan kodenya join titik 2 3. Kemudian komet. Komet jawabannya yaitu gambar nomor 1. Jadi di sini kita ketikkan join titik 2 1. Nah, baik, yang selanjutnya soal nomor 5. Di sini saya memberikan soal yaitu memasangkan nama-nama planet berikut dengan gambar-gambar planetnya. Nah, pada soal nomor 5 ini kita akan menggunakan fitur drag and drop. Nah, caranya kita beri kotak terlebih dahulu pada bagian titik-titik ini, kemudian kita juga berikan kotak pada bagian nama-nama planetnya. Kita buat kotaknya terlebih dahulu. Baik, semuanya sudah kita berikan kotak. Nah, setelah itu pada bagian titik-titik ini kita berikan kodenya. Nah, kodenya itu di sini kita berikan drop. Drop titik 2 1. Kemudian di sini drop titik 2 2. Kemudian di sini drop titik 2 3. Lalu yang di sini drop titik 2 4. Kemudian untuk pilihan nama-nama planetnya, kita berikan kode yaitu drag titik 2. Nah, dragnya ini artinya nama-nama planet ini bisa ditarik kemudian diletakkan di masing-masing gambar-gambar planetnya ini, di bagian titik-titiknya ini nanti bisa diletakkan. Kemudian kita berikan kode untuk Merkurius. Di sini Merkurius gambarnya adalah yang nomor 1. Kita berikan kode Merkurius di sini drag titik 2 1. Kemudian yang kedua adalah
Venus. Yang ini adalah Venus. Kemudian kita beri di sini drag titik 2, 2. Nah, yang selanjutnya nomor 6 ini merupakan jawaban singkat. Nanti siswa bisa menuliskan jawabannya di sini, yaitu satu kata saja, karena ini jawaban singkat. Nah, untuk jawaban singkatnya ini kita hanya perlu membuatkan kotak. Kita buat kotaknya terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan di sini jawaban yang benar. Nah, di sini planet terbesar dalam tata surya adalah Jupiter. Nah, di sini jawabannya adalah Jupiter. Jadi, otomatis jawaban dari siswa juga adalah Jupiter. Nah, untuk yang kedua di sini kita berikan jawabannya, benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri adalah bintang. Nah, kemudian benda langit yang mengelilingi planet adalah satelit. Kita tuliskan satelit. Baik, ini sudah selesai. Sudah semuanya diedit. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah LKPD yang kita buat ini dapat berfungsi dengan baik. Nah, kita cek dulu di bagian preview. Nah, di sini bisa kita lihat previewnya. Ini sudah bisa diketikkan nama siswa. Kemudian di sini bisa mengetikkan nomor absen juga. Selanjutnya, video pembelajaran juga sudah muncul. Coba kita play. Matahari adalah benda langit yang sangat. Baik, video pembelajarannya juga sudah dapat berfungsi. Kemudian untuk jawaban pilihan ganda, kita coba klik jawabannya. Ini sudah bisa diklik. Nah, yang ini kita perbaiki sedikit. Kemudian kita cek terlebih dahulu. Sudah bisa. Nah, ini pensilnya sudah terlihat, jadi di sini siswa bisa menggambar garis, yang mana namanya satelit, yang mana namanya meteor. Yang ini merupakan gambar komet, kita cari gambar komet, satelit, dan meteor. Baik, itu berfungsi. Selanjutnya yang drag and drop, yang Merkurius, kita coba drag taruh di sini. Oke, bisa. Selanjutnya Mars ada di sini. Oke. Baik, yang itu juga berfungsi. Bagaimana dengan jawaban singkat? Kita coba ketik. Di sini planet terbesar Jupiter. Oke, bisa diketik. Bintang, satelit. Oke, sudah bisa. Nah, kita akan perbaiki sedikit untuk bagian yang benar salah ini. Nah, sudah, ini bisa dicentang. Nah, yang ini juga berfungsi dengan baik. Baik, karena kita sudah selesai mengecek, nah sekarang kita bisa save LKPD-nya. LKPD-nya kita save, klik bagian yang ini. Nah, di sini ada pemberitahuan
apakah kita ingin membagikan LKPD ini kepada guru-guru lain. Nah, di sini bebas, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa lainnya bisa memilih yes atau no. Yes jika ingin dibagikan ke guru-guru lain, dan no jika untuk pribadi. Jadi di sini saya memilih yes. Nah, di sini diminta untuk mengisikan data ini, kita isikan terlebih dahulu. Untuk titelnya, mengenal benda-benda langit. Nah, kemudian ini klik yes, yes, dan setelah itu kita klik save. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian, di sini kita akan membagikan link, tetapi bukan link yang ini dibagikan. Nah, link yang dibagikan ada pada open worksheet. Jadi kita open worksheet dulu. Nah, selanjutnya di sini kita pilih custom link. Nah, ini merupakan hal-hal yang perlu diisi oleh siswa nantinya saat dia menjawab LKPD yang kita berikan kepada siswa. Jadi di sini kita setting dulu untuk checking option. Ini dibiarkan saja seperti ini. Kemudian time limit boleh diisikan waktunya, boleh juga tidak. Di sini saya tidak mengisikan time limitnya. Kemudian default action on click finish. Di sini saya memilih send answer to the teacher. Kemudian di sini siswa juga akan mengirimkan nama, grade, dan school subject-nya ketika sudah menjawab LKPD yang telah mereka terima. Setelah itu di sini untuk grading option, di sini saya memilih max score-nya itu 100. Nah, kemudian di sini ada apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian ingin menampilkan desimal dari nilainya atau tidak ingin menampilkan desimal dari nilainya. Di sini saya memilih show grade without decimal. Nah, kemudian link inilah yang kita akan bagikan kepada siswa. Nah, link ini jadi kita bisa klik copy link. Nah, setelah kita mengklik copy link, link ini bisa kita bagikan kepada siswa, baik melalui WA Group maupun melalui Google Classroom. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjawab LKPD yang telah saya buat, untuk melihat bagaimana hasilnya. Nah, sekarang saya akan paste link yang telah saya copy tadi pada new tab. Saya paste, kemudian saya klik enter. Di sini saya sudah bisa mengisikan namanya, nama siswa misalnya kita beri nama Budi, kemudian nomor absen 1. Setelah itu kita juga bisa menonton video pembelajarannya. Ini video pembelajarannya. Baik, setelah menyimak video, kita coba klik jawabannya, itu sudah bisa diklik, kemudian tentukanlah pernyataan berikut benar atau salah. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi, ini benar. Kemudian tentukanlah planet yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi planet yang memiliki ciri-ciri ini yaitu Uranus. Nah, yang selanjutnya masangkan gambar-gambar benda langit berikut dengan nama-namanya. Di sini saya pasangkan gambar 1 dengan komet, gambar 2 dengan meteor, gambar 3 dengan satelit. Baik, selanjutnya memasangkan nama-nama planet berikut dengan gambar-gambar planetnya. Untuk Merkurius, di sini, kemudian Venus. Baik, yang selanjutnya kita coba mengisi isian singkat. Di sini planet terbesar dalam tata surya adalah Jupiter.
Lalu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri adalah bintang. Lalu benda langit yang mengelilingi planet adalah satelit. Nah, sudah. Semua soal sudah terisi jawabannya. Selanjutnya, kita akan klik finish. Sini kita klik finish. Nah, di sini siswa akan diminta kembali untuk mengisikan nama lengkapnya. Sini kita tulis saja nama Budi. Kemudian grup atau levelnya, di sini kita isikan saja kelas 6. Selanjutnya school subject, di sini ada IPA. Nah, setelah itu kita tinggal klik send saja. Kemudian yang ini kita klik OK. Nah, selanjutnya, karena siswa sudah mengirimkan jawabannya, nilainya sudah muncul, siswa juga sudah dapat mengetahui nilainya secara langsung setelah mereka selesai menjawab soal LKPD-nya. Nah, selanjutnya guru juga dapat mengecek nilai siswa. Nah, kita akan cek nilainya pada di sini, kita cek pada notification. Nah, ini merupakan hasil jawaban dari siswa yang tadi. Nah, nilainya juga sudah terlihat dan nilai ini dapat kita masukkan pada daftar nilai siswa. Nah, dengan ini siswa dapat menjawab pertanyaan dengan cepat dan kita yang sebagai guru juga dapat menilai jawaban siswa dengan lebih cepat. Jadi, LKPD yang dibuat menggunakan live worksheet sudah berfungsi dengan baik, di mana siswa dapat menjawab soalnya dengan cepat dan juga mudah. Kemudian, guru juga dapat memberikan penilaian kepada siswa dengan lebih cepat dan mudah. Baik, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.